Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Gigi Besada Putra Mahmud dengan NIM 2106 dan dengan teman saya Elmo Febrian dengan NIM 2106 Di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu tentang geopolitik Indonesia sebagai kelompok terakhir. Apa itu geopolitika? Geopolitika sebagai ilmu politik yang diketahui yaitu geopolitika dari bahasa Yunani yang berarti bumi dan politik. Secara luas merujuk pada hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik mencakup praktik analisis, prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Secara spesifiknya, geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Variabel geografi tersebut umumnya mengarah kepada lokasi geografis negara atau negara yang dipertanyakan, ukuran negara yang terlibat, iklim wilayah tempat negara tersebut berada, topografi wilayah, demografi, sumber daya alam, dan perkembangan teknologinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geopolitik adalah ilmu tentang faktor geografi terhadap ketatanegaraan atau dengan kata lain, KBBI juga mengartikan geopolitik sebagai kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Lanjut yaitu tentang teori geopolitik menurut kedua ahli. Yang pertama di sini saya mengambil pencetusnya yaitu Frederick Ratzel pada tahun 1904 sampai 1944. Diartikan sebagai ilmu bumi politik. Sedangkan istilah geopolitik sendiri dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellén pada tahun 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer pada 1869 dan sampai 1946 yaitu menjadi geographical politik. Perbedaan kedua arti tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik mempelajari tentang fenomena geografi dari aspek politiknya, sedangkan geopolitiknya sendiri mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Kemudian geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan. Di sini juga dibahas tentang paham geopolitik bangsa Indonesia. Paham geopolitik bangsa Indonesia sendiri terumuskan dalam konsepsi wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk Indonesia sendiri, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencangkup tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografisnya suatu negara Indonesia berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebutnya. Secara geografis, Indonesia memiliki ciri khas yang kita tahu yakni diapit oleh dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik, kemudian ada dua benua yaitu Asia dan Australia, serta Indonesia terletak di bawah orbit Geostationary Satellite Orbit atau GSO. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang disebut Nusantara, Nusa di antara air, sehingga bisa disebut sebagai benua maritim Indonesia. Wilayah negara Indonesia tersebut dituangkan secara yuridis formal dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elmo.
Latar belakang geopolitik atau wawasan Nusantara. Yang pertama itu falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah: 1. Pencapaian hak asasi manusia seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Latar belakang yang kedua itu ada aspek wilayah Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Yang ketiga itu aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar. Latar belakang yang keempat yaitu aspek kesejarahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan nasional Indonesia yang diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi. Jadi semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Adapun kedudukan dari geopolitik wawasan Nusantara selain sendiri ialah: yang pertama itu wawasan Nusantara sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional memiliki spesifikasi. Yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang kelima, wawasan nasional sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang keenam, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang terakhir, GBHN sebagai politik dan strategi nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Implementasi dalam kehidupan politik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah atau perda yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Yang ketiga, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Yang keempat, memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Yang terakhir, yaitu yang kelima, meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pada pulau-pulau terluar dan pulau kosong.
Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya. Suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara. Geopolitik berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bila ada kritikan dan saran bisa dituliskan di dalam kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.